Pemirsa, meski ekonomi cenderung melambat, Presiden Joko Widodo menilai pertumbuhan sebesar 4,7% selama semester pertama 2015 masih sesuai dengan perkiraan. Presiden menjamin pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Presiden Joko Widodo merespons dengan santai laporan perlambatan ekonomi selama semester pertama 2015. Menurut Presiden Jokowi, tingkat pertumbuhan sebesar 4,7% selama semester pertama 2015 sudah sesuai perkiraan akibat kelesuan ekonomi global. Presiden menjamin pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini seiring dengan laju penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Ya, jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran, baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah, ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November Desember gini-gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama, mestinya seperti itu, ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada, sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita. Dan semua negara memang kondisinya mirip-mirip. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua tahun ini hanya mencapai 4,67%, atau melambat dari kuartal pertama sebesar 4,7%. Pencapaian itu juga jauh di bawah kuartal kedua tahun lalu yang mencapai 5,12%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2015 adalah year on year 4,67%, ya. Oke. Jadi 4,67% dan Q2Q 3,78%. Artinya year on year triwulan 2 2015 dibandingkan dengan triwulan 2 2014 dan adalah 4,67%, dan triwulan 2 2015 dibandingkan dengan triwulan 1 2015 tumbuh 3,78%. Dengan besaran produk domestik bruto pada triwulan 2 2015 atas dasar harga konstan, ya, 2.239,3 triliun rupiah, harga konstan 2010, ya. Kemudian atas dasar harga yang berlaku current price adalah 2.866,9 triliun rupiah, ya. Dengan perlambatan selama semester pertama, pemerintah kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,2% menjadi 5 hingga 5,2%. Jika dihitung sejak awal tahun, pemerintah sudah 3 kali mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari target APBNP 2015 sebesar 5,7%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Menurut Presiden, angka pertumbuhan akan merangkak naik imbas penyerapan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten kota serta belanja BUMN dan swasta. Meski demikian, Jokowi mengakui perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran,
baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah, ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Ngebut, Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama. Mestinya seperti itu. Ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita, dan semua negara memang kondisinya mirip-mirip. Mas, ya, aku ngutang lagi dong. kemarin utang 7.500.000 belum dibayar, mau utang lagi. Ya, kamu kan sebagai tetangga pendonor harus rajin-rajin minjemin, kelunakan, kasih ke aku gitu loh. Jaminannya apa? Rumah udah di tangan saya. Ini malah kelihatannya aku bayar utangnya sulit nih kayaknya. Justru itu jaminannya apa? Aset. Masih ada aset lagi. Oh iya, kedaulatanku juga udah aku gadein. Jadi apa yang saya pegang? Atau ini deh, satu deh, tapi pinjemin yang terakhir nih ya. Kalau layak saya pinjamin. Harga diri. Emang punya harga diri, sebentar. Supaya ini fair, saya coba panggil teman saya yang menilai. Kurator gitu. Kurator ya, Caca Aktuaria. Silakan Mbak Caca. Menilai harga diri. Kira-kira layak didanain nggak? Berapa? Siapa mau dihargai? Berapa Bu kira-kira harga diri saya Bu? Berapa ya? 50.000. Tuh, murah sekali, nggak bisa didanain. Oke. Pakai standar asing, $5 deh. Pulsa harga diri gue. $5 mau, $5. Tapi kenapa sih emang di taksi-taksi mau menjual sesuatu yang dimiliki? Kemarin nggak bisa bayar aset. Oh iya, kasihan Minjam banget. kedua, kedaulatan gua kasih. Oh, iya, Sekarang iya. tinggal harga diri doang. Iya benar sekali. Kasih ya. juga. Kasih aja lah. Kebaikannya. Tapi memang pemirsa, kita bahas ya apa yang kemudian saat ini terjadi di Indonesia. Isu sepekan menjadi hal yang sangat penting yang akan kita bahas di Respon pada malam hari ini. Selain juga kita terkait apa yang dikatakan Coki adalah bagaimana kemudian saat ini kondisi Indonesia terkait permasalahan ekonomi pastinya. Kita tahu bahwa Lebaran kemarin kita mengadakan atau merayakan hari Lebaran dengan penuh keprihatinan. Banyak sekali kemudian pada akhirnya para ekonom mengatakan bahwa daya beli masyarakat turun. Ekonomi Indonesia juga saat ini sulit. Padahal kita akan secara bersama-sama menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember nanti. Ini yang akan kita bahas. Tentunya narasumber pasti akan bisa menjawab. Di sini ada Bang Margarito Kamis ya, dari Pakar Hukum Tata Negara, dan juga Bang Desmond Mahesa, Komisi 3 DPR. Nanti kita tanya-tanya masalah hukum. Dan di sini ada Pak Kwi Kian-gi. Setelah itu juga pemirsa kita akan terlebih dahulu membahas sebenarnya bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia, berapa harga dolar saat ini. Ini dia informasi untuk Anda. Rupiah memperpanjang rekor pelemahannya dan sudah mencapai level 13.481 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini merupakan level terendah sepanjang tahun 2015. Dengan demikian, selama tahun ini, rupiah sudah terkoreksi lebih dari 1.000 poin atau terdepresiasi 8%. Secara umum, nilai tukar kita tetap masih terjaga dan kita memang harus terus komit untuk melakukan satu reform, dan reform itu yang tentu akan membuat confident terhadap Indonesia. Melesatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ke angka 2,3% selama kuartal kedua tahun ini membuat dolar semakin kuat terhadap mata uang utama negara-negara di dunia. Ya pemirsa, pasca Lebaran kondisi ekonomi juga belum membaik dan diprediksikan akan terus mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada yang kita bayangkan saat ini. Karena diprediksi dolar bisa mencapai angka 14.000. Mungkinkah ini terjadi? Pak Kwik, banyak yang mengatakan bahwa bisa jadi nanti dolar menembus angka 14.000. Analisis seperti itu mungkin terjadi? Oh, sangat mungkin. Alasannya ketika dolar bertahan agak lama pada kurs 9.000. Itu jelas sekali itu disebabkan oleh karena adanya inflow, adanya modal yang ditanamkan di Bursa Efek Indonesia.
Nah, modal seperti itu sekarang lari. Oleh karena itu setiap hari kita baca bahwa investor, terutama foreign investor, itu menjual sahamnya. Kalau dia menjual saham dapat rupiah, rupiahnya dibeli ke dolar, kan dolarnya naik harganya. Itu satu. Kedua, dari dulu dolar itu diandalkan pada ekspor bahan baku, yaitu tinggal menggali batu bara dan dijual. Lalu sawit. Nah, dua-dua komoditi ini di pasar dunia harganya turun. Oleh karena itu, lalu dolar dalam waktu singkat meningkat, dan memang Indonesia sepanjang masa tidak pernah mampu menciptakan industri yang bisa bersaing di pasar ekspor, sehingga bisa menciptakan devisa. Sebagai suatu ilustrasi ya, tahun 1970, 1 dolar itu 387 rupiah. Di Thailand, 1 dolar itu 20 baht. Hari ini di Thailand 1 dolar 32 baht. Tapi kita 13.400. Nah, jadi kita bisa menggambarkan perbedaannya seperti apa. Kalau kita lihat negara-negara lain sama juga mengalami krisis, itu ada Cina, ada Yunani. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia cukup kuat? Stabilkah? Mungkin bisakah Indonesia mengatasi masa krisis ini? Menurut pendapat saya, masa krisis ini kan walaupun alasan-alasannya bisa ada yang di-pinpoint secara jelas, tetapi alasan yang tidak bisa di-pinpoint adalah krisis up, lalu kemudian diatasi krisis lagi. Ini kan hal yang normal. Di dalam sebuah sistem ekonomi yang tidak komunis, yang tidak sentralistis, itu selalu terjadi apa yang dinamakan gelombang pasang surutnya ekonomi, yang istilahnya adalah business cycle atau konjunktur. Nah, jadi kalaupun sebuah ekonomi itu sangat sehat, pada suatu saat mengalami down, lalu terjadi titik balik yang dinamanya upper turning point, dia mulai naik. Nanti akan mengalami lagi. Oleh karena ekonomi tidak bisa tumbuh terus tanpa batas, itu tidak bisa. Baik, kalau misal dari segi politik pasti juga ada kaitannya. Bagaimanapun juga kita akan menyelenggarakan pilkada serentak. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini, Bang Desmond, ini kita mau mengadakan pesta rakyat. Pilkada serentak kita adakan 9 Desember. Tapi saat ini kondisi ekonomi sulit. Rakyat mungkin bisa menurunkan aspirasi masyarakat untuk melakukan pilkada. Sementara mereka memang ada masalah dalam kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Seperti itukah yang kekhawatiran mungkin terjadi di partai politik kita? Saya melihatnya sebelum itu, saya melihat backgroundnya sederhana ya. Pemerintah ini memahami nggak dalam konteks hari ini banyak pertanyaan besar. Misalnya tentang government spendingnya gimana? Ini bicara tentang persoalan kita mengelola negara ya. Yang kedua, kita bicara tentang konsumen kita gimana, konsumer gimana. Ya. Yang ketiga mungkin masalah investasi, ini putar atau tidak putar. Ya. Ini bicara tentang kepastian, ya. Bicara tentang PHK dan macam-macam, bicara tentang investasi. Selanjutnya bicara tentang pajak. Hari ini pajak, siapa yang mau bayar pajak dengan pajak yang dibebankan semakin tinggi. Persoalan selanjutnya adalah persoalan hukum yang belum beres banget. Nah, persoalannya di depan mata Desember nanti adalah pemilu. Ya. Faktor-faktor yang saya sebut tadi, ya, semuanya tidak bagus. Ya. Pemerintah ini seolah-olah kesannya presidennya tidak paham, menteri-menteri tidak paham. Ya. Kalau presidennya misalnya tidak paham, menterinya lebih paham. Anggota DPR-nya? Inilah bagian dari problem. Saya sebagai anggota DPR paham ini, tapi kan ada batas maksimal yang kita lakukan. Kalau kita bicara tentang government spending, ini bicara tentang peran APBN kita gitu loh. Nah, ini kan persoalan. Beban-beban itu akhirnya ya, mulai lebaran tadi ya, Desember nanti pemilu, PHK dan macam-macam. Apa yang terjadi dengan sesudah Desember? Ini kan persoalan. Iya benar. Nah, backgroundnya tetap ya di government spending ini gitu loh. Ya. Saya sekarang mau ke harga BBM deh. Dikatakan saat ini harga minyak dunia mengalami penurunan. Tapi ternyata Pertamina mempunyai alasan bahwa harga BBM belum bisa diturunkan. Ini sebenarnya seperti apa sih, Prof? Kenapa Pertamina mengharapkan untung dari masyarakat gitu dengan menjual BBM? Apa memang seharusnya seperti itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau Pertamina sebagai sebuah perusahaan yang diberi monopoli dan diberi tugas
untuk mengadakan BBM, berarti seluruh proses